Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban hani'an. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa dapat kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini di tengah turunnya curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan kemudahan untuk dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka memulai hari ini dengan bersama-sama bersujud kepadanya, dan kemudian sejenak kita manfaatkan waktu yang Allah berikan untuk dapat mengambil faedah dari beberapa ayat dan sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, tanpa terasa perjalanan waktu telah menyampaikan kita di penghujung tahun 2022, yang artinya insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun Masehi 2023. Setelah sebelumnya kita juga meninggalkan tahun 1443 menuju tahun 1444. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka seyogianya pergantian waktu demi waktu yang terjadi itu dapat semakin menyadarkan kita, semakin membuat kita dapat bermuhasabah bahwasanya di balik pertambahan nominal usia kita, hakikatnya adalah semakin mengurangi jatah dan waktu kehidupan kita di dunia ini. Maka jangan sampai pertambahan nominal usia tersebut malah membuat kita semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat dan memurkai orang-orang Yahudi, yaitu tatkala mereka diberikan waktu dan usia yang panjang, tetapi waktu dan usia yang panjang itu tidak membuat mereka bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah bertambah semakin jauh
dan semakin berani untuk menerjang larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah sinyalir di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, belumkah datang saatnya kepada orang-orang yang beriman untuk tunduk dan khusyuk hatinya dengan mengingat Allah, dan kepada perkara kebenaran yang datang kepada mereka. Dan jangan sampai keadaan kalian, wahai orang-orang yang beriman, seperti keadaannya ahlul kitab sebelum kalian, orang-orang Yahudi sebelum kalian, di mana telah berlalu waktu yang panjang atas mereka, tetapi membuat hati mereka semakin keras, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat fasik, berbuat dosa. Maka ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita perlu dapat sama-sama mengingat bahwasanya kehidupan ini ada akhirnya. Usia kita juga ada batasnya. Maka kematian merupakan satu kepastian yang pasti akan kita sama-sama alami. Dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala dan ganjaranmu. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dalam ayat yang lain juga senada Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, maka kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, para ulama memberikan satu ibarat bahwa kehidupan kita di dunia ini ibaratnya tamu yang datang bersinggah di dunia, dan semua yang kita miliki adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya titipan harus dikembalikan, dan yang namanya tamu harus pulang kembali ke tempat asalnya. Nah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat dari sisi historis, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, maka pertama kali Allah tempatkan di mana, Pak? Di surga. Di mana? Di surga.
Berarti ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tempat asal kita, rumah kita yang sesungguhnya adalah di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekarang ceritanya tengah merantau ke dunia, dan kita akan kembali pulang pada saatnya untuk ke tempat tinggal kita yang sesungguhnya, yaitu di surganya Allah. Nah, di dunia ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita berupaya mencari jalan pulang agar bisa selamat ke tempat tinggal kita yang sesungguhnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu mungkin bapak-bapak juga sempat mengetahui, banyak beredar di grup-grup WhatsApp ya, cuplikan ceramahnya dai sejuta umat. Siapa Pak? Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Beliau membawakan satu ilustrasi. Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu masih sekolah di sekolah dasar, tiba-tiba ada gurunya masuk dan menyampaikan, anak-anak, hari ini Bapak Ibu guru akan rapat, jadi kalian pulang dengan cepat. Gimana perasaan Bapak Ibu? Senang gak? Oh senang. Kenapa senang? Karena bakal pulang. Demikian pula ketika suasana hari raya, orang ketika hendak mudik ke tempat tinggalnya, gimana Pak rasanya? Oh senang sekali. Kenapa? Karena bakal pulang. Dan kita semua Bapak Ibu juga bakal pulang ke akhirat. Kira-kira senang apa enggak Bapak Ibu? Nah, mulai bimbang, mulai ragu. Mau bilang senang, takutnya besok. Mau bilang gak senang, tapi yang pasti. Dan kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya perjalanan pulang itu akan menyenangkan kalau kita memiliki dua hal. Yang pertama adalah memiliki bekal, persiapan yang cukup untuk dapat kembali pulang. Kemudian yang kedua adalah mengetahui arah, jalur dan jalan kita pulang ke tempat asal kita. Nah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, salah satu bekal yang prinsip harus kita miliki sebagai bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang bersih, qalbun salim, hati yang selamat. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan di dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 sampai 89. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, yaitu di hari harta dan juga anak-anak yang laki-laki tiada berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan qalbun salim. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka sejatinya semua yang kita miliki ini itu akan kita tinggalkan, tidak akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dua perkara saja, yaitu iman dan amal soleh. Yang ini semua kembali kepada hati yang bersih,
hati yang selamat atau qalbun salim. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, para ulama menjelaskan gambaran hati yang bersih atau qalbun salim adalah sebagaimana berikut, yaitu hati yang selamat atau terbebas dari penyakit syahwat yang menyelisihi perintah dan larangannya, juga terbebas dari penyakit syubhat yang merusak akidahnya, sehingga pemilik hati ini akan senantiasa berada dalam perbuatan yang dicintai Allah, juga memiliki keyakinan yang kuat dalam akidahnya. Inilah ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, gambaran hati yang bersih atau qalbun salim, yaitu hati yang terbebas dari dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit syahwat, dan yang kedua penyakit syubhat. Sepintas tampaknya sederhana, tetapi kalau kita kaji lebih dalam, ini luar biasa perjuangan dan mujahadahnya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena bersihnya hati, baiknya hati akan membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Karena hati adalah pusat pengendali perbuatan-perbuatan seseorang dalam kehidupannya. Ibaratnya ia merupakan raja yang dapat memerintahkan prajuritnya berbuat sesuai dengan perintahnya. Demikianlah gambaran hati atas anggota tubuh. Ia dapat memerintahkan tangannya, kakinya, lisannya untuk dapat berbuat sebagaimana yang diperintahkannya. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang artinya, ingatlah bahwasanya di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh amalnya, seluruh perbuatannya. Namun sebaliknya, apabila segumpal daging itu buruk, maka akan buruk pula seluruh amalnya. Ingatlah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terselamatkannya seorang hamba daripada penyakit syahwat ini terindikasi dari baik dan solehnya amal perbuatannya, jauh dari perbuatan sia-sia, apalagi perbuatan maksiat. Kunci utama untuk menanggulangi penyakit syahwat ini adalah dengan mujahadah, perjuangan yang sungguh-sungguh dan konsisten untuk selalu berusaha melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, untuk dapat meraih qalbun salim, yang pertama hati kita harus bersih dari penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat ini akan membawa seorang hamba melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang, perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Berarti ketika seseorang terbebaskan daripada penyakit syahwat ini, maka dia pun dengan sendirinya akan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, dan melakukan ketaatan-ketaatan dalam perbuatannya. Kunci utamanya adalah apa? Adanya mujahadah, perjuangan. Mau tidak mau harus kita berjuang melawan hawa nafsu kita.
paksa diri kita untuk melakukan perbuatan taat, amal-amal yang soleh. Jangan pernah bermimpi ada tangan dari langit yang menarik kita berbuat maksiat kalau kita tidak berusaha untuk berjuang melawan hawa nafsu kita untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka seorang hamba harus senantiasa berupaya menundukkan syahwat dan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai 41, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, sementara neraka dihiasi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat dan hawa nafsu. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka benar-benar harus kita pahami dunia ini memang satu medan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan, yang nanti Allah akan melihat siapakah di antara kita yang lulus ujian kehidupan dunia dengan amal-amalnya yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur untuk kami uji manusia itu, dan kami anugerahkan kepadanya pendengaran dan penglihatan. Salah satu bentuk ujian yang Allah berikan dalam kehidupan ini adalah adanya perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah-perintah untuk kita laksanakan dan larangan-larangan untuk kita jauhi. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan pernah punya persepsi, punya satu paradigma bahwa dunia ini tempat untuk bersenang-senang. Jangan. Karena kita pasti akan kecewa. Bahkan sebaliknya, kita harus punya satu prinsip, dunia adalah tempat kita berjuang. Dunia tempat kita beramal. Dunia adalah tempat kita berlelah-lelah, berpeluh keringat, bahkan mungkin berdarah-darah. Demi apa? Meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ali bin Abi Thalib
semoga Allah meridhoinya, mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan fakullu wahidatin minhuma lahu banunun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wal ghad hisabun wala amal. Sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, mengatakan dunia akan segera pergi meninggalkan kita, sementara akhirat akan segera menyambut kedatangan kita, dan masing-masing keduanya memiliki keturunan. Maka jadilah kalian sebagai keturunannya akhirat. Artinya jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang berorientasi akhirat, dan janganlah kalian menjadi hamba atau keturunannya dunia, seseorang yang hanya berorientasi pada dunia semata. Sesungguhnya hari-hari ini kehidupan dunia adalah hari kalian beramal, dan beramal, dan belum ada yang namanya perhitungan amal. Sementara nanti pada kehidupan akhirat yang ada hanyalah perhitungan dan pembalasan amal, dan kita sudah tidak dapat lagi untuk beramal. Ya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pondasi yang paling kuat untuk dapat mendorong seorang hamba memilih jalan taat dan menjauhi jalan maksiat adalah adanya pemahaman bahwa ganjaran akhirat itu jauh lebih bernilai dibandingkan pilihannya untuk berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat yang ke-17, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka kita semua dapat sama-sama melihat, ya, pada pagi hari ini saja kita rela meninggalkan tempat tidur kita. Kita rela mengambil air wudhu dalam suasana yang dingin, dan kita berangkat ke masjid karena kita yakin bahwa inilah pilihan yang dapat membawa kebahagiaan saya dalam kehidupan akhirat saya. Karena saya juga yakin dunia ini hanyalah sementara dan pasti akan saya tinggalkan, dan saya membutuhkan bekal untuk kehidupan akhirat saya. Maka saya memilih jalan ini. Saya rela tinggalkan tempat tidur saya rela tinggalkan tempat tinggal saya menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam tinjauan yang lebih luas ada banyak faedah yang juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba manakala ia dapat senantiasa berorientasi akhirat dan tidak senantiasa terbatas orientasinya pada kehidupan dunia saja. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu niyyatahu, jama' man kanatid dunya hammahu, faraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai puncak angan-angan tertingginya, obsesi terbesarnya hanyalah dunia, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama faraqallahu alaihi amrahu,
Allah akan cerai-beraikan urusan-urusannya. Allah akan jadikan urusannya serba terbengkalai, tidak berjalan dengan baik. Kemudian wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bayang-bayang kefakiran di hadapan kedua matanya. Tidak pernah dia dapat bersyukur dan merasa cukup dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunianya pun tidak datang kepada dia melainkan sekedar yang Allah tetapkan untuknya saja. Sebaliknya, selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai puncak tujuan tertingginya, jama'allahu lahu amrahu, maka pertama-tama Allah akan kumpulkan urusan-urusannya. Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan, kecukupan, rasa qanaah dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia pun akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Allahu akbar. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Gambaran yang juga dapat kita lihat tentang betapa berharganya akhirat, jauh melebihi dunia, disebutkan dalam hadis yang agak panjang, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang hamba yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke dalam surga. Diriwayatkan dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seorang hamba ausatun mu'min, orang beriman namun suka bermaksiat tetapi tidak sampai kafir. Maka dia ditetapkan harus masuk ke dalam neraka dulu sekian waktu, hingga pada akhirnya Allah keluarkan dia dari neraka. Dan dia merupakan penghuni neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Maka dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, dalam keadaan tubuhnya sudah hangus, sudah rusak. Maka kemudian Allah mandikan dia di Nahrul Hayah, di sungai kehidupan. Maka menjadi bersih dan bagus kembali kulit dan penampilannya. Maka dia pun kemudian datang kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, dullani 'anil jannah. Ya Allah, tunjukkan padaku mana surgamu itu. Allah katakan kepadanya, baik, akan aku tunjukkan surgaku, tapi kamu janji tidak akan minta lagi. Maka dia pun berjanji, iya ya Allah, saya tidak akan meminta lebih dari itu. Maka Allah tunjukkan kepadanya surga. Dilihatnya oleh dia betapa indahnya surga, luar biasa. Bangunan-bangunannya, sungai-sungainya, susu, madu, air tawar, khamar yang lezat, pelayan-pelayannya, bidadari-bidadarinya, kemudian juga gelas-gelasnya, minumannya, hidangannya, harumnya, dan semuanya. Akhirnya dia pun apa? Kepingin masuk ke dalam surga. Maka dia pun mengatakan kepada Allah, ya Rabb, masukkan saya ke dalam surga. Allah pun tertawa di sana. Allah katakan, tadi kamu katanya enggak minta lagi, sekarang kau minta lagi. Kata orang itu, iya ya Allah, saya benar-benar kepingin masuk ke dalam surga. Maka Allah tunjukkan arah tempat tinggal surganya orang tersebut, yang merupakan orang yang paling akhir keluar dari neraka. Maka ketika dia sudah hampir masuk ke dalam surga, dia pun berpikir, saya ini adalah orang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke dalam surga. Jangan-jangan apa Pak? Jangan-jangan sudah penuh surganya, saya nggak dapat tempat lagi di dalam surga. Maka dia pun kembali menghadap Allah dan mengatakan, ya Allah, saya khawatir sudah penuh surganya, nggak ada tempat lagi buat saya. Kata Allah, masuklah kamu dalam surga itu.
maka dia pun kembali berjalan menuju surga yang Allah arahkan kepadanya. Dan sampai di sana, di gerbang surga, dia berpikir lagi, jangan-jangan sudah penuh surganya. Sampai dia pun bolak-balik menghadap Allah sampai tiga kali. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang ketiga kalinya Allah katakan kepada dia, masuklah engkau ke dalam surga. Sesungguhnya bagianmu adalah surga seluas langit dan bumi, ditambah 10 kali lipatnya. Allahu Akbar. Bayangkan Pak, ini orang yang paling akhir keluar dari neraka, paling akhir masuk ke dalam surga. Bagaimana bahagianya? Ini surga seluas apa? Langit dan bumi, ditambah 10 kali lipatnya. Allahu Akbar. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana ganjaran derajat surga yang lebih tinggi lagi dari orang tersebut. Makanya ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak ada yang dapat menandingi, ya bahkan seujung kuku segala kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang diridhoinya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku sediakan surga kepada hamba-hambaku yang saleh berupa balasan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah juga terbetik dalam lintasan hati manusia. Jadi kalau kita pernah melihat tempat yang paling indah, ya, maka surga jauh berlipat-lipat indahnya daripada itu. Ya. Pondasi berikutnya adalah kesungguhan hati dan tekadnya untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang butuh tekad kuat sebagaimana yang tadi telah kami singgung. Harus punya kesungguhan hati untuk dapat berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam ayat yang lain di awal-awal surat Al-Hajj insyaallah, itu Allah juga menyampaikan adanya fenomena manusia yang dia dapat taat kepada Allah dalam suasana yang nyaman. Ketika punya harta, ketika dia dalam kondisi yang sejahtera, nah dia taat. Tapi ketika dia dapat ujian, Allah sempitkan rezekinya atau ada ujian yang menghantam kehidupannya, maka dia berbalik ke belakang, tidak lagi beribadah kepada Allah. Nah, jangan sampai kita menjadi tipologi manusia yang demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat tersebut, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah seperti di tepi jurang. Iya. Kalau dia mendapatkan fitnah, ujian, in asaba khairun itma'anna bih. Kalau dia dalam keadaan yang sejahtera, maka dia tenang di peribadahannya di situ. Wa in asabat fitnatun yanqalaba 'ala wajhi. Tapi kalau dia mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, mendapatkan hal yang kurang menyenangkan, maka dia berbalik ke belakang, enggan lagi beribadah kepada Allah. Maka Allah katakan tentang orang tersebut, khasirad dunya wal akhirah. Itulah orang yang rugi dunia akhirat, wa dzalika huwal khusranul mubin.
dan itulah merupakan kerugian yang sebenar-benarnya. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam konteks selamatnya hati seorang hamba dari penyakit syubhat adalah dengan adanya keyakinan yang teguh dan bersih dari keraguan-raguan, kebimbangan dan kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam hal konteks penyakit yang kedua, yaitu apa? Penyakit syubhat, maka perlu ditanggulangi dengan ilmu. Karena syubhat, yaitu keraguan-raguan, akan dapat hilang dengan adanya ilmu. Maka disinilah pentingnya memang kita dapat berusaha belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu agar kita memiliki wawasan, agar kita memiliki satu pondasi yang kuat yang kemudian dapat meminimalisir dan menghilangkan syubhat-syubhat, keraguan-raguan, kebimbangan dalam agama ini. Nah, keyakinan yang kemudian perlu dimiliki dalam hal ini ialah adanya suatu landasan ilmu dalam prinsip-prinsip akidah yang tertuang dalam rukun iman yang 6. Lalu akan dapat membimbing jiwanya memiliki keyakinan yang mantap untuk dapat menunjang amal-amal solehnya. Jadi sangat penting Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita belajar tentang rukun iman yang 6. Inilah satu materi yang akan membuat akidah kita kuat, pondasi kita kuat, yang kemudian akan membuat amal-amal soleh kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita perlu sama-sama fahami, tiap manusia itu berbeda-beda derajat amal solehnya di hadapan Allah. Di antara faktor yang membedakannya adalah latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah akan sama derajatnya antara orang yang mengetahui, yang punya ilmu, dengan orang yang tidak mengetahui. Dua orang misalkan sholat subuh, sama-sama 2 rakaatnya, tapi orang yang pertama melakukannya berdasarkan rutinitas belaka, nggak punya landasan ilmu yang menunjang amalnya. Sementara orang yang kedua, dia mengamalkan amalan tersebut, salat subuh itu, dengan landasan ilmu. Faham ini merupakan perintah dari Allah, landasannya ini, dalilnya ini. Faham juga keutamaannya. Subuh berjamaah itu akan membuat seseorang mendapatkan pahala yang besar, seperti sholat semalam suntuk. Orang yang subuh berjamaah mendapatkan jaminan dari Allah. Orang yang berjamaah sholatnya, maka ketika saf pertama, maka dia mendapatkan sholawatnya Allah dan para malaikatnya. Dia punya ilmu, maka tentu saja akan berbeda derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh
baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman. Artinya memiliki fondasi keimanan yang baik. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Demikian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, satu pembahasan kita tentang upaya meraih qalbun salim. Kalau kami dapat ikhtisarkan, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, intinya adalah hati yang selamat dari dua penyakit. Apa Pak? Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Yang pertama penyakit syahwat, gimana menanggulanginya? Dengan adanya mujahadah, perjuangan untuk melakukan amal soleh. Penyakit syubhat, cara menanggulanginya dengan senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Demikian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, beberapa hal yang dapat kita bahas dan kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan dapat menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita hati yang bersih, qalbun salim. Allah berikan pada kita keistiqomahan dalam ketaatan kepadanya sampai kita wafat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian aqulu qawli hadza wa lahu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.